Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proposal bisnis kami yang berjudul Aromaticana, yaitu lilin aromaterapi aroma bunga khas Nusantara. Saya Mutia Naila Rahma. Saya Zara Rizky. Saya Tiffany Jui Salsabila. Saya Dinasti Melawati. Ya, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang Aromaticana. Yang pertama ada tentang Aromaticana. Aromaticana adalah produk lilin aromaterapi buatan rumahan yang kami kembangkan sebagai perpaduan antara unsur relaksasi dan pelestarian budaya. Melalui Aromaticana, kami ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kekayaan flora lokal Indonesia. Kami memilih bunga-bunga khas Nusantara sebagai aroma utama dalam produk. Karena kami percaya bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama dalam industri aromaterapi. Selanjutnya ada asal-usul nama. Nama Aromaticana merupakan gabungan dari 3 kata. Yang pertama aroma, mewakili wewangian alami dan efek relaksasi yang dihasilkan. Selanjutnya ada atik, berarti cantik dalam bahasa Jawa, dan Nusantara menggambarkan identitas lokal dan budaya Indonesia. Maka Aromaticana bermakna aroma cantik khas Nusantara yang mencerminkan misi kami untuk menghadirkan keharuman bunga lokal dalam bentuk estetis dan penuh makna. Selanjutnya ada konsep produk. Sebagai lilin aromaterapi berbahan dasar alami, aroma dari bunga-bunga khas Indonesia yang memiliki karakter kuat dan unik. Konsep utama kami mencakup wewangian khas Nusantara, relaksasi bagi tubuh dan pikiran, dan pelestarian budaya flora lokal. Selanjutnya ada varian aroma. Varian aroma yang pertama ada melati, yang memiliki arti aroma lembut yang memberikan ketenangan. Selanjutnya ada kenanga, aroma hangat dan elegan. Dan cempaka, yaitu aroma segar yang membangkitkan semangat. Kenapa sih kami memilih bunga Nusantara? Jadi alasan yang pertama itu memiliki aroma yang unik dan khas, berbeda dari bunga yang impor. Selanjutnya belum banyak dijelajahi dalam pasar komersil aromaterapi, mengandung makna budaya dan filosofi vokal yang untuk melakukan Indonesia mengenalkannya ke generasi muda. Selanjutnya ada harapan dan tujuan kami dalam bisnis ini, yaitu melalui Aromaticana, kami memiliki beberapa harapan yang besar. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya relaksasi dan kesehatan mental, menumbuhkan apresiasi terhadap bunga-bunga lokal sebagai bagian dari gaya hidup, selanjutnya menyediakan alternatif produk aromaterapi yang sehat, estetis, dan terjangkau. Dan yang terakhir, mengangkat nilai budaya Indonesia dalam bentuk produk modern dan bermakna. Aromaticana bukan sekedar lilin, ia adalah wujud cinta terhadap diri sendiri, kekayaan alam Indonesia, dan warisan budaya Nusantara. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identitas dari Aromaticana sendiri. Kami membuat sebuah logo untuk Aromaticana. Yang kalau misal kita lihat di sini, itu secara keseluruhan adalah sebuah bentuk dari lilin dengan api di atasnya. Tetapi kalau misal kita telusuri lebih jauh lagi, lebih dalam lagi melihat maknanya, melihat pola masing-masing, kita bisa lihat bahwa setiap pola ini punya makna tersendiri. Contohnya di sini seperti fondasi dari api yang berbentuk seperti tangkai bunga dengan 4 kelopak bunga di atasnya. Nah, 4 kelopak ini menandakan 4 anggota yang mendirikan Aromaticana. Sekaligus juga menunjukkan bahwa kami berfokus pada bunga-bunga. Dan 4 ini juga menunjukkan bahwa produk kami nanti akan meluncurkan varian lilin aromaterapi dengan 4 wangi bunga. Nah, selanjutnya di sebelah kanan itu ada simbol huruf A miring dari kata Aromaticana. Nah, kalau misal dilihat lingkaran di tengah itu yang di tengah api itu seperti huruf A miring yang berasal dari kata pertama dari Aromaticana. Lalu yang paling bawah itu ada bentuk seperti lilin, tetapi kalau mau dilihat lagi itu bisa menyerupai seperti ranting atau kayu. Yang mana ranting atau kayu itu kan sebagai sebuah rumah, sebagai sebuah asal dari sebuah bunga itu bisa lahir, bisa tumbuh. Lalu di bawahnya itu kalau misalnya dilihat kayu ini memiliki 4 akar. 4 akar ini berarti 4 anggota yang mendirikan Aromaticana. Kami menggunakan analisis bisnis SWOT atau yang membahas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk yang akan kami jual. Yang pertama itu ada kekuatan. Kenapa sih kami memilih Aromaticana ini, memilih lilin aromaterapi? Yang pertama itu karena kami melihat lilin aromaterapi ini dia memiliki kekuatan. Kalau misalnya digunakan, kalau misalnya dibeli, dia akan menghasilkan efek relaksasi dan menenangkan bagi mereka yang menyalakan lilin tersebut. Yang kedua, dia potensial untuk dikreasikan. Potensial bagaimana? Kami bisa mengubah bentuk, bisa mengubah wangi, bisa mengubah ukuran, menyesuaikan dengan pengeluaran kami, menyesuaikan dengan cost kami, menyesuaikan dengan permintaan di pasar nantinya. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Nah, lilin aromaterapi ini mempunyai kelemahan pembuatannya yang memakan waktu cukup lama. Tetapi nanti kita akan berusaha mencari solusinya. Mungkin kita akan memangkas beberapa bagian, memangkas beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan banyak waktu supaya kita bisa
meminimalisasi waktu yang akan digunakan. Lalu yang kedua, ini bisa berdampak pada kesehatan. Nah, lilin kalau misalnya kita hirup terus-menerus itu kan apalagi kalau biasanya dia punya bahan kimia di dalamnya. Dia akan menghasilkan dampak buruk bagi kesehatan. Tetapi kami akan mencari solusinya. Kami akan memilah bahan-bahan yang berkualitas dan menghindari kalau bisa bahan-bahan yang memiliki kandungan kimia agar bisa berdampak baik kepada para penggunanya. Yang ketiga, ini ada peluang. Nah, peluangnya ini sangat luas. Yang pertama, kita itu bisa B2B dan B2C. Nah, B2C ya pada umumnya kita menjual kepada customer, kepada perorangan, sedangkan B2B kita bisa menjual produk ini kepada toko dekorasi, kepada perhotelan, kepada toko spa dan lain-lain yang memang membutuhkan lilin aromaterapi sebagai sebagai bukan hanya sebagai relaksasi bagi mereka, tapi sebagai hiasan. Nah, yang kedua ada pengeluaran bisa diminimalisasi. Nah, lilin aromaterapi ini kan bisa kita buat di rumah ya. Jadi kita bisa meminimalisasi pengeluaran seperti kendaraan untuk pergi ke pasar dan lain-lain karena kita bisa membeli bahan-bahan ini dari toko-toko online, lalu kita tidak perlu harus menyewa toko, menyewa pabrik dan semacamnya. Kita bisa membuat ini di rumah saja. Nah, yang terakhir ini ada ancaman, persaingannya ketat. Tentu saja karena saat ini kan lilin aromaterapi lumayan diminati, mulai banyak yang ingin membuat juga, mulai banyak yang ingin membeli karena pembuatannya itu sangat mudah dan juga harganya tidak terlalu mahal. Alhasil kita akan banyak pesaing bisnis dan itu menjadi ancaman bagi kita. Berarti kita harus menonjolkan produk kita supaya bisa melawan orang-orang pebisnis-pebisnis di luar sana. Yang terakhir itu ada kepercayaan konsumen terhadap bahaya kesehatan. Tadi kan sempat dimention kan kalau misal lilin aromaterapi ini bisa berdampak buruk kepada kesehatan. Nah, kan konsumen kan akhirnya bisa aja ke distract dan jadi ragu untuk membeli produk ini. Nah, ini yang bisa jadi ancaman bagi kita untuk meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Nah, di sini kita bisa punya solusi bahwa nantinya kita akan fokus giat kampanye di sosial media. Kita bukan hanya menjual produk, tetapi kita juga memberikan edukasi, menunjukkan bahwa produk kita ini memang aman kepada konsumen agar mereka bisa percaya. Selanjutnya, Selanjutnya adalah metode pelaksanaan, yaitu proses produksi, pengembangan ide dan konsep produk. Kami memulai produksi dengan mengembangkan konsep lilin aromaterapi yang memadukan keharuman bunga-bunga lokal Indonesia sebagai ciri khas utamanya. Lilin dirancang tidak hanya untuk memberikan efek relaksasi, tapi juga memperkenalkan keharuman alam Indonesia yang memiliki makna budaya. Banyak sekali aroma-aroma bunga lokal Indonesia yang mungkin banyak teman-teman tidak tahu, maka dari itu kami mengusungkan wangi-wangian yang akan kami buat adalah wangi-wangi lokal yang ada pada bunga-bunga Indonesia, seperti melati, cempaka, sedap malam, dan juga kenanga. Mungkin selanjutnya kita juga akan menambahkan wangi-wangian lain, tapi sama berupa wangi dari bunga-bunga lokal di Indonesia. Selanjutnya adalah pemilihan bahan baku berkualitas. Kami menggunakan bahan-bahan baku yang bisa dibilang natural karena kami menggunakan palm wax atau bisa dibilang adalah lilin kelapa sawit dan juga essential oil dari bunga asli. Kenapa kami menggunakan bahan-bahan alami atau nature? Karena kami ingin membuat barang kami sehat dan juga lebih aman digunakan. Maksud sehat di sini adalah tidak ada campuran bahan-bahan kimia di dalamnya karena aroma ini akan dihirup, akan masuk ke paru-paru, jadi kita tidak mau membahayakan paru-paru teman-teman yang membeli, dan juga agar lebih terasa kalau ini benar-benar wangi bunga yang asli, fresh. Dan kami juga menggunakan essential oil asli dari bunga lokal agar wanginya itu tidak terlalu buatan. Jadi kami menggunakan wangi asli agar teman-teman juga bisa merasakan dan juga bisa menyentuh, oh wanginya seperti ini bunga-bunga lokal. Sangat harum, sangat lembut. Jadi tidak akan terpengaruh oleh wangi-wangi buatan pabrik. Untuk proses produksi kami menggunakan SOP, jadi akan lebih aman dan juga terstruktur bagaimana tahapan-tahapan saat produksi. Lalu ada selanjutnya pencatatan dan evaluasi keuangan agar memastikan bisnis kami efisien dan keberlanjutan. Kami membuat laporan keuangan dan juga selalu mencatat adanya transaksi di dalam perusahaan, jadi lebih terstruktur dan tertata terkait keuangannya, seperti itu. Untuk produksi sangatlah mudah, hanya perlu melelehkan wax, lalu menambahkan essential oil, aduk, dan juga setelahnya dicetak sampai dia menjadi dingin. Mungkin butuh 4-6 jam di suhu ruang agar dia keras dan juga bisa kami untuk kemas, akan kami package seperti itu. Oke, untuk pemasaran produk kita ada dua, yaitu offline dan juga online. Kita sendiri menekankan untuk di offline adalah promosi yang unik dan juga menarik. Makanya kita nanti membuat packaging yang terkesan itu lucu dan juga Gen Z abis. Karena memang target utama kita adalah anak-anak muda mungkin ya, yang sekarang tuh lagi susah banget nih untuk ngebalancein pekerjaan dan juga kehidupan personalnya. Jadi mereka tuh butuh sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya. Jadi banyak banget anak-anak muda yang sekarang tuh lagi suka untuk beli lilin aromaterapi agar bisa menghilangkan stres dan juga memperbaiki keadaan mentalnya. Maka dari itu, kita membuat produknya itu lebih menarik agar pembeli kita ya lebih tertarik nih. Jualannya lucu nih. Nah, makanya kita juga fokus untuk menekankan promosi di event-event yang mungkin ada di sekitar kami terlebih dahulu.
Lalu kita juga ada di sampling produk, kita juga otomatis kalau ikut-ikut event, otomatis kita punya sampel produk dari yang kita jual agar mungkin teman-teman bisa untuk sniff langsung kayak gimana wanginya, gimana bentuknya. Jadi agar teman-teman yang datang ke event, kebut kita itu punya gambaran terkait produk yang kita jual. Lalu kita beralih ke pemasaran produk secara online. Kami sendiri akan fokus ke dua dua tempat, yaitu ada di media sosial dan juga ada di marketplace online. Yang pertama adalah mungkin di sosial media kita menekankan untuk promosi, mungkin membuat konten-konten yang menarik agar pembeli tuh nge-reach out, oh ada produk bagus nih, ada produk lucu nih, kayaknya aku suka deh, aku mau beli gitu. Jadi kita tuh lebih mudah untuk ngejangkau pembeli karena kita memasarkannya secara online. Lalu untuk yang kedua adalah marketplace. Marketplace sendiri adalah tempat di mana banyak orang dari seluruh Indonesia membeli barang-barangnya. Maka dari itu kita membuka marketplace biar teman-teman mungkin dari Sabang sampai Merauke itu bisa untuk punya produk kita. Jadi biar teman-teman semua lebih mudah untuk punya barang yang kita jual seperti itu. Dan kita juga akan menampilkan review pelanggan karena banyak juga teman-teman yang tertarik untuk beli itu karena review dari teman-teman yang sudah membeli. Apakah benar-benar produk itu worth it untuk dibeli? Bagaimana tanggapan pelanggan lain? Jadi maka dari itu kita akan menekankan konten dengan menampilkan review pelanggan untuk menarik pembeli yang belum mencoba produk kami. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rincian tentang bahan baku dan peralatan. Untuk bahan bakunya kita akan menggunakan palm wax yaitu sebanyak 1 kilo. Dan itu 1 kilo bisa dibagi menjadi 10 pieces lilin aromaterapi karena nantinya kita akan memakai toples yang muat untuk ukuran 100 mili. Di 1 kilo di 1 kilo ini palm wax itu seharga 35.000, lalu sumbu lilinnya itu satuannya 500.000 sehingga untuk beli 10 pieces jadi 5.000. Dan yang ketiga ada essential oil yaitu atau pewanginya yang biar si lilin aromaterapi kita ini menjadi wangi yaitu sebesar 38.000 sebanyak 50 gram. Selanjutnya kita ada peralatan. Peralatannya itu ada panci, termometer lilin, sendok, gas, dan kompor. Kalau kompor ini kita menggunakan uang apa namanya udah milik pribadi, jadi tidak kita hitung. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada perlengkapannya yaitu perlengkapannya kayak buat packaging yaitu wadah kaca atau jar yaitu toplesnya si lilin aromaterapi kita ini. Satuannya dia harga 7.000 sehingga kalau 10 pieces menjadi 70.000. Lalu ada lebar produk yaitu 1 lembar. Ini tuh 1 lembarnya yang dia lembar gede tapi dia masih ada kayak stiker yang kelopek kan gitu. Jadi dia terhitungnya 1 lembar, tapi di lembar tersebut bukan satu stiker aja, tapi ada banyak. Jadi dihitung harga 10.000. Terus kotak kemasan atau packagingnya itu satuannya 1.000, jadi 10 untuk 10 pieces menjadi 10.000. Lalu ada pita agar semakin mengunikkan lilin aromaterapi kita, yaitu untuk 1 roll di harga 2.500. Dan dari hasil perhitungan yang kita itu dapatkan, HPP yang kita dapatkan itu untuk satu toples lilin aromaterapi itu sebesar 29.900. 22.900, maaf. Maka dari itu kita memilih untuk menjual di harga 45.000. Untuk analisis ekonomi usaha kita, asumsi tahun pertama penjualannya itu kita menargetkan atau kita mempunyai tujuan kalau misalkan kita menjual 5 jar dalam sehari. Itu berarti 5 jar dikali 45.000 maka mendapat hasil yaitu 225 per hari. Terus kalau kita jual selama 30 hari maka pendapatan per bulan kita sebanyak 6.750.000. Lalu biaya operasionalnya itu di harga 22.900 dikali 5 jar, maka seharinya kita mengeluarkan uang biaya operasional sebesar 114.500. Maka untuk biaya operasional selama sebulan itu sebesar 3.435.000. Dari laba bersih yang kita dapatkan dari hasil penjualan selama sebulan itu tuh laba kita sebesar 3.315.000 rupiah. Selanjutnya ada selanjutnya ada jadwal kegiatan usaha kita. Untuk di minggu pertama kita akan mencari pasar atau kita meriset pasar aroma dan konsep desain. Kita mencari tahu nih wangi-wangi mana yang bakal cocok untuk lilin kita yang akan kita produksi. Terus desain apa yang akan kita gunakan untuk lilin kita yang akan kita cetak produksi nantinya. Terus yang kedua, kita akan adakan pembelian alat dan bahan produksi. Di minggu ketiga ada kita uji coba produksi dan menyesuaikan formula. Jadi kita sebelum menjual, kita uji coba dulu nih, apakah kita berhasil membuat lilin tersebut, apakah wanginya sudah cukup, atau wanginya kebanyakan, atau wanginya kurang. Maka dari itu di minggu ketiga kita akan melakukan uji coba. Dan di minggu keempat itu ada kita melakukan produksi dan pengemasan untuk penjualan pertama. Jadi kita di minggu keempat ini kita udah mulai memproduksi sebanyak kayak 5 untuk dijual.
Terus di bulan kedua minggu pertama itu kita baru meluncurkan produk dan promosi secara offline maupun online. Dan di bulan kedua minggu kedua itu kita distribusi lagi barang-barang kita dan evaluasi produk dan pasar kita. Apakah produk kita nih sudah baik atau ada yang harus direvisi. Terus pasar kita tuh kayak kita harus menargetkan pasar mana saja yang bisa kita masukin untuk produk kita. Terus di bulan ketiga sampai seterusnya itu kita produksi secara reguler dan pengembangan produk. Sekian presentasi kami mengenai usaha kita yaitu aromaterapi, lilin aromaterapi, aromatikana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.